Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. Ege di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan Void Century atau Abad Kekosongan. Ya, pembahasan yang nggak pernah ada habisnya. Mengingat Void Century masih menjadi salah satu misteri yang tertutup rapat hingga detik ini. But tenang aja re, di konten kali ini Mr. Ege gak hanya bakal ngangong-ngangong gak jelas ngomongin tentang Abad Kekosongan, tapi kita bakal coba ngartiin sebenarnya apa penyebab hilangnya 100 tahun itu dari sejarah. Lalu, mengapa hanya batu poneglyph lah yang menjadi satu-satunya sumber informasi yang kita miliki untuk mengetahui hal ini? Kalian penasaran kan? Monggo, enjoy the content game. Tapi jangan lupa like-nya, oke? Well, seperti yang Mr. G sebutin di awal, biar pembahasan kita kali ini sedikit ada isinya, setidaknya ada 3 pertanyaan yang bakal kita jawab dan berhubungan dengan Abad Kekosongan ini. Pertama, apa penyebab hilangnya 100 tahun? Kedua, mengapa batu poneglyph menjadi sumber informasi satu-satunya tentang Void Century? And terakhir, apa itu The Great Cleansing? Ya, dengan mencoba menjawab ketiga pertanyaan itu, harusnya kita semua memiliki gambar yang lebih dekat untuk mengetahui apa yang terjadi di masa kekosongan itu. Meski kita semua tahu kan, catatan tentang hal ini masih sangat amat sedikit. So, singkatnya, kita tahu kalau Void Century terjadi sekitar 800-900 tahun yang lalu sebelum cerita saat ini berlangsung. Gak banyak hal yang kita bisa ketahui, secara semua catatan tentang hal itu telah hilang. Selain apa yang tersisa dan tertulis pada batu poneglyph. Bersamaan dengan menghilangnya sebuah abad tanpa jejak, The Great Kingdom atau kerajaan kuno yang katanya sangat hebat dan maju juga menghilang dari catatan sejarah. Sebuah kerajaan yang menjadi alasan mengapa penelitian terhadap batu poneglyph menjadi dilarang oleh pemerintahan dunia. Karena penelitian dalam bentuk apapun terhadap batu poneglyph akan mengancam pihak pemerintahan dunia, Meski kita sedikit dikasih asumsi sih milik Dr. Vegapunk, di mana salah satu momen di Arc Egghead, Sokka pernah terlihat menjelaskan kalau dirinya percaya sejarah yang hilang itu adalah sejarah tentang konflik antara aliansi 20 kerajaan dengan The Great Kingdom atau kerajaan kuno. Pemenang dari peperangan itu jatuh ke tangan aliansi 20 kerajaan dan mereka lah yang membentuk apa yang kita ketahui dengan sebutan pemerintahan dunia. Lalu dalam rangka untuk tak membiarkan api dari kerajaan kuno kembali bangkit, mereka pun menghapus setidaknya bukti-bukti dari sejarah. Nah, yang menarik adalah pada chapter 1055 kita belajar secara langsung ya betapa majunya teknologi di era kerajaan kuno. Karena bukti nyatanya langsung kita lihat di Pulau Egghead. Dan bukankah itu semua mengindikasikan kalau Dr. Vegapunk yang dianggap sebagai ilmuwan jenius saat ini pun ternyata dia hanya mencoba menemukan kembali apa yang telah ditemukan di masa lalu atau tepatnya di era kerajaan kuno. Nah, dari semua hal ini bukankah kita semua seakan diajak untuk percaya kalau momen abad kekosongan sebenarnya adalah momen kehancuran dari ilmu pengetahuan dan penelitian yang terdapat di dalam buku. Pasalnya, di chapter 1066 diungkap kalau buku-buku dari O'Hare yang dilemparkan ke dalam danau oleh para peneliti sebelum mereka semua mati terbakar, buku-buku itu ternyata berhasil diselamatin bersamaan dengan berlanjutnya Will of O'Hare atau tekad dari Pulau O'Hare. Ya, momen ini jelas memperlihatkan ke kita bagaimana ilmu pengetahuan menjadi peninggalan yang sangat penting dalam kelanjutan sebuah tekad kepada generasi selanjutnya. Nah, bukankah hal yang sama berarti sempat terjadi? Bagaimana kalau ternyata sebenarnya dulu di era abad kekosongan, apa yang menimpa kerajaan kuno tak jauh berbeda dengan Pulau O'Hare? Sayang, The Will of the Great Kingdom tak bisa diselamatin, berbeda dengan nasib O'Hara pada era sekarang ini. Soalnya, hal ini pula yang akan menjelaskan mengapa semua hal yang berhubungan dengan Void Century, semuanya itu coba ditulis pada sebuah batu yang tak bisa dihancurkan. Bukankah ini seperti yang Profesor Clover pernah katakan, jika seandainya semua itu tertulis pada kertas, maka semuanya akan mudah untuk dihancurkan. Maka dari itu, dalam rangka untuk mengetahui true history atau sejarah yang sebenarnya, kita semua harusnya membaca semua yang tertulis pada batu poneglyph, lalu menghubungkannya menjadi suatu kesatuan. Karena dulu ya, Nico Robin sempat salah menilai dan hanya mencari satu batu poneglyph bakal membawanya kepada sejarah yang sesungguhnya.
Lanjut, chapter 1085 menceritakan ke kita bagaimana ratu dari kerajaan Alabasta saat itu ya, di era Void Century. Sang ratu yang bernama Lily menjadi orang yang bertanggung jawab atau tersebarnya batu poneglyph ke seluruh dunia. Hal ini yang membuktikan kalau naskah-naskah itu emang benar-benar ditulis di saat era Void Century akan dimulai. Lalu kemungkinan besar Lily yang mengetahui kalau mereka, pihak kerajaan kuno akan kalah dalam peperangan di era Void Century itu. Ya, Lily yang mungkin sudah berdiskusi dengan Joy Boy akhirnya memutuskan untuk mencari orang dari Wano untuk membuat poneglyph. Klan Kozuki yang terkenal akan kemahiriannya pun menjadi orang yang berjasa di balik pembuatan batu poneglyph. Nah, di momen yang sama, Joy Boy pun mencari orang dari ras manusia ikan untuk membuatkannya sebuah kapal perjanjian Noah. Yang mana kapal itu akan dibuat untuk membawa semua manusia ikan ke daratan agar bisa menerima panas matahari yang sama. Sayang, seperti yang kita tahu ya, Joy Boy gagal untuk memenuhi janji itu. Kegagalan Joy Boy ini kemungkinan besar terhubung kembali dengan pembuatan batu poneglyph yang sudah diminta oleh Lily sebelumnya. Dia menggunakan Noah untuk menyebarkan batu poneglyph ke seluruh penjuru dunia. Banyak yang menganggap sebelum disebarkan, batu poneglyph dulunya berada di satu tempat yang sama, yaitu di Sandora, dekat dengan lonceng emas yang kita sempat lihat dahulu. Di sana sempat ada beberapa lubang yang kalau kita hitung ya cocok dengan total batu poneglyph yang harus kita ketahui. Makanya dari sini pun banyak yang mengirakan kalau penyebarannya itu sebenarnya diberikan ke masing-masing kerajaan yang menjadi aliansi dari kerajaan kuno. Meski kita belum tahu pasti siapa aja mereka yang mendukung kerajaan kuno, tapi keluarga Nefertari atau Alabasta, klan Kozuki atau kerajaan Wano, Skypiea dan Fishman Island, mungkin itulah beberapa yang sudah kita ketahui berhubungan secara langsung. Sehingga akan lebih masuk akal jika batu-batu poneglyph itu disebarkan ke setiap kerajaan dan mereka akan melindungi masing-masing batu yang dipercayakan kepada mereka. Lalu satu cocokologi lagi yang menarik untuk kita tambahkan dan akan menjelaskan bagaimana The Great Cleansing bisa terjadi. Yaitu kalau kita lihat entah mengapa ya kerajaan-kerajaan yang terhubung dengan era Void Century memiliki kecenderungan yang sama. Yaitu mereka semua tinggal di atas bebatuan atau di tempat yang sangat tinggi. Misal suku Mings yang tinggal di atas Zuriza, lalu Wano yang membuat dinding penghalang, Alubarna yang dibuat lebih tinggi di atas bebatuan, sampai ke Marijoa yang dibuat di atas Red Line. Bukankah ini semua memiliki kemiripan yang terlalu janggal? Atau bukankah berarti ya ini menjelaskan mengapa The Great Cleansing sepertinya berhubungan dengan sebuah banjir yang sangat hebat? Makanya mereka yang sudah mengetahuinya memilih untuk melindungi kerajaan mereka masing-masing dengan meninggikan tempat mereka berada. Hal yang kemungkinan besar ya dilakukan guna untuk membersihkan buku-buku atau semua catatan sejarah tentang era Void Century, ataupun sekalian untuk menghapus seluruh pengguna buah iblis di era tersebut, sehingga mereka yang berkuasa bisa memilih siapa yang cocok dengan kekuatan apa. Gimana deh, cocok logi atau obrolan ngalor ngidul Mr. K masuk nggak? Atau ternyata kalian punya pendapat atau pandangan lainnya? Kalau ada silahkan tinggalkan tweet-tweetnya di kolom komentar, oke? So, see you next time. Adi Sekaramelos, stay safe everyone. Salam Adi Maria.